かな。 Halo kawan alur film, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kita berjumpa lagi kawan, di alur cerita film Ahmad Irwan Channel. Yang pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Warriors of the Rainbow, yang rilis di 2011. Film asal Taiwan ini, diangkat dari kisah nyata, suku pemburu kepala di tragedi Wushe di tahun 1930 di Taiwan, yang di situ Jepang dibantai abis. Dan film ini merupakan film termahal dalam sejarah perfilman Taiwan. Maka tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di pedalaman hutan Taiwan pada saat itu, hiduplah beberapa kelompok suku-suku asli yang dikenal dengan sebutan orang sidik, yang terdiri dari beberapa klan suku, yang diantara masing-masing klan saling bermusuhan dan saling berperang. Serta mereka memiliki sebuah adat, yaitu memenggal kepala lawan sebagai trofi kemenangan, bagi para pemuda di suku tersebut, serta akan diberikan sebuah tato di kening dan dagu mereka sebagai tanda pria sejati, atau yang disebut dengan sidik bale. Dan, di sebuah sungai di pedalaman hutan Wushe, salah satu klan dari orang sidik yang di saat itu sedang melakukan perburuan babi hutan, yaitu klan Bunun, tiba-tiba saja diserang oleh klan lain yaitu klan Mehebu, karena dianggap telah memasuki wilayah Mehebu. Dan seorang pemuda dari klan Mehebu yaitu Monarudo, yang merupakan anak kepala klan Mehebu, dengan berani dan tanpa berpikir lagi, langsung melompat ke sungai, dan memenggal kepala dari salah satu anggota klan Bunun yang tertembak, lalu merebut babi buruannya. Tetapi di saat itu, orang-orang klan Bunun kembali dan mengejar Monarudo, hingga membuatnya harus melompat ke dalam sungai yang penuh bebatuan, dan membuat kepalanya terbentur batu. Namun Monarudo berhasil lolos dari serbuan orang-orang klan Bunun. Yang setelah itu, para pemuda suku Mehebu pun kembali, dengan membawa babi hutan rampasan dari klan Bunun, melintasi sungai berarus deras, mendaki tebing batu curam, dan melewati indahnya hutan sakura merah yang merekah, hingga mereka tiba di sebuah desa. Yaitu desa suku Mehebu, yang di saat itu, para pemuda khususnya Monarudo, disambut gembira kepulangannya, dan karena keberhasilan Monarudo membawa pulang kepala musuh, Monarudo pun berhak mendapatkan tato sidik bale yang menjadi kebanggaan suku Mehebu. Yang kemudian di tahun 1895, melalui perjanjian Shimonoseki, Pulau Taiwan atau Formosa yang menjadi tempat tinggal orang sidik, yang di saat itu berada di bawah Kekaisaran Cina, diserahkan ke pihak Kekaisaran Jepang sebagai hak pemenang perang. Dan karena penduduk Taiwan khususnya orang sidik, dianggap akan menjadi penghalang dari rencana militer Jepang, untuk mengeruk habis sumber daya alam di Pulau Taiwan, maka mereka pun akan melakukan operasi militer besar-besaran untuk menguasai pulau. Sementara di saat Monarudo sedang berburu bersama ayahnya, Monarudo pun bercerita, kalau semalam dia bermimpi berburu rusa, yang kemudian di hadapan mereka, tiba-tiba saja muncul burung babler sisin yang dianggap pertanda baik oleh orang sidik. Yang karena itu, Monarudo pun diizinkan untuk berburu rusa sendiri oleh ayahnya, untuk syarat pernikahannya nanti. Lalu di sisi lain pulau, militer Jepang memulai operasi militernya, dengan melakukan penggempuran perlawanan rakyat sipil Taiwan. Yang dengan mudah, militer Jepang berhasil menghentikan perlawanan, dan menangkap para pemberontak yang melawan pihak kerajaan Jepang. Lalu di dalam hutan, Monarudo berhasil menembak rusa yang berada dalam mimpinya, dan nyaris melukai rekannya, dengan sengaja. Untuk sebagai peringatan bagi siapa saja yang menghalangi tujuannya, lalu di malam hari di desa klan Mehebu, diadakanlah pesta semalam suntuk untuk merayakan pernikahan Monarudo,
dengan wanita yang dipilihkan ayahnya. Sementara di kota Wushe, perlawan para penduduk pribumi berhasil dihentikan militer Jepang dengan ditangkapnya para lelaki yang melakukan perlawanan dan dieksekusi tanpa ampun. Sementara itu di pinggiran hutan, Monarudo dan temannya melakukan transaksi barter kulit dengan garam dengan pemilik toko kelontong di tempat itu, yang di saat itu pula datang klan Tanbarah yang juga akan melakukan barter dengan pemilik toko, yang di saat itu pemilik toko memberi isyarat kepada Mona untuk tidak melakukan keributan di dalam tokonya. Sehingga membuat kedua klan saling bermusuhan tersebut waspada dari serangan dadakan lawan, yang kemudian di saat akan kembali, Monarudo pun mengejek barang dagangan suku Tanbarah sebagai aksi provokasi. Hingga membuat seorang pemuda dari klan Tanbarah bernama Temo Walis mengancam akan membunuh Monarudo di saat dirinya dewasa nanti, dan dibalas dengan ancaman balik dari Monarudo, yang setelah itu bersama pemuda suku Mehebu, Monarudo bergegas kembali. Untuk memburu kepala dari klan Tenbaroh yang berani mengancamnya. Sadar mereka berada dalam bahaya, klan Tenbaroh bergegas berlari kembali ke desa untuk menyelamatkan diri, yang di saat itu, Monarudo yang telah membidik Temo Walis, gagal membunuhnya. Karena dihalangi orang dari sukunya sendiri, dan Mona pun memperingatkan orang tertembak untuk jangan mendahuluinya saat berburu lawan. Sementara di kota Wushe, tim ekspedisi Jepang yang akan melakukan pemetaan jalur pegunungan membawa seorang sidik untuk memandu mereka, yang ketika di malam hari, pasukan Jepang pun beristirahat di bawah pepohonan sakura, yang ketika di pagi harinya, mereka pun baru tersadar mereka berada di bawah pepohonan sakura. Namun di saat itu, muncul orang-orang klan Tenbarah yang langsung membunuh dan memanen kepala pasukan Jepang. Dan karena serangan tersebut, Jepang pun langsung memblokade Wushe. Jepang juga mengusir pedagang dan melarang mereka melakukan transaksi dengan orang gunung, yang setelah itu, dikirimlah pasukan Jepang dalam jumlah besar ke Gunung Kilai untuk memburu orang sidik, melewati jalan di antara dua tebing curam, yang tanpa disadari Jepang, di atas mereka, orang-orang sidik sedang bersiap untuk menyerang pasukan Jepang. Pasukan Jepang di saat itu, dihujani oleh batu-batu besar yang menimpa mereka. Orang-orang sidik khususnya Monarudo di saat itu, melakukan panen besar, kepala-kepala pasukan Jepang. Dan karena telah mengetahui kalau antar klan-klan orang sidik saling bermusuhan, maka pimpinan pasukan Jepang bersekutu dengan klan Bunun untuk menghabisi klan Mehebu. Yang di saat itu, klan Bunun berpura-pura berdamai dengan klan Mehebu dengan bekerja sama memerangi Jepang, yang setelah itu bersama, mereka pun berpesta arak hingga mabuk berat di malam harinya, dan ketika orang klan Mehebu tengah tertidur, klan Bunun pun Monarudo, usulan tanah tunuh dengan lamu lupi. Monarudo, Yaku, Monarudo. Mulai memanen satu persatu kepala orang klan Mehebu secara senyap. Namun karena Monarudo tidak mabuk, walau meminum banyak arak, maka Monarudo bersama beberapa orang klan Mehebu berhasil selamat meloloskan diri dari buruan klan Bunun yang mengejarnya. Dan alasan klan Bunun melakukan serangan tersebut karena dendam lama di saat klan Mehebu menyerang mereka yang sedang berburu. Lalu setelah itu, klan Bunun pun berpesta arak dengan pasukan Jepang. Lalu di tahun berikutnya, pergerakan pasukan Jepang pun semakin mengancam keamanan desa Mehebu,
yang karenanya, para pria dari Mehebu pun bergerak masuk ke hutan untuk menyerang pasukan Jepang. Namun ironisnya, kelompok pasukan Jepang lainnya telah berhasil masuk ke dalam desa Mehebu dan langsung membantai serta menangkap semua penduduk yang tersisa. Dan di hutan, para sedik bale Mehebu kocar-kacir menyelamatkan diri di saat pasukan Jepang melemparkan granat. Karena mereka baru pertama kali melihat granat, dan ayah Monarudo tertembak dalam pertempuran tersebut, hingga Monarudo harus menggendongnya menuju desa. Namun saat tiba di pinggir, betapa terkejutnya mereka. Desa Mehebu telah diduduki Jepang. Dan ayah Monarudo pun gugur dalam gendongannya. Hingga akhirnya, orang-orang klan Mehebu pun menyerah pada Jepang. Monarudo yang di saat itu masih tidak ingin menyerah, sengaja menghajar tentara Jepang saat menyerahkan 2 karung tengkorak miliknya. Lalu 20 tahun berlalu sejak pendudukan desa Mehebu oleh Jepang. Para pemudanya pun kini bekerja pada Jepang sebagai pembalak kayu di hutan mereka sendiri dengan bayaran upah yang kecil. Namun, orang Han atau Tionghoa tetap bersikap baik pada orang Sidik. Yang tidak lama, muncullah polisi Jepang bernama Jiro yang masih orang Sidik tetapi mendapatkan pendidikan dan pekerjaan dari Jepang. Omongan Jiro di saat itu diabaikan oleh para pemuda Sidik yang sedang beristirahat, dan justru Jiro diledek oleh mereka. Pukul palo, Nelu Mosahi, ia pakukuliki luku. Setelah pukul, buka pukulika luku sukraki kia. Lalu para wanita orang Sidik bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang Jepang, yang mana mereka selalu mendapatkan hinaan dan makian oleh majikannya. Dan satu lagi pemuda Sidik yang bekerja pada polisi Jepang sekaligus guru bagi anak-anak orang Sidik, yaitu Dakis, yang di saat itu istrinya akan melahirkan. Orang Sidik yang bekerja dengan Jepang selalu mendapatkan hinaan dengan panggilan orang biadab. Dan di dalam hutan, anak Monarudo, yaitu Tado Mona dan Baso Mona, melakukan tarian bersama dengan pemuda Mehebu lainnya saat pelangi muncul di langit. Lalu di desa Mehebu, yang kini jalan menuju desa telah dibuatkan jembatan oleh Jepang. Terlihat seorang pria tua yang sedang melamun, yang rupanya itu adalah Monarudo, yang kini menjadi kepala suku dari klan Mehebu, yang di saat itu didatangi oleh seorang bocah bernama Pawan, yang bercerita kalau dirinya habis dipukuli oleh guru Jepangnya. Dan karena Pawan telah meminum 2 gelas arak yang diberikan Mona, Pawan pun mabuk berat setelah ditinggalkan Mona yang akan berburu. Lalu di gudang kayu Mehebu, pemuda Mehebu yaitu Pigu, dipukuli oleh petugas kayu Jepang bernama Yoshimura. Karena batang kayu yang dibawanya dianggap telah rusak dan Yoshimura pun memukuli Pigu. Tak terima terus dihajar walau telah dijelaskan alasannya, Pigu pun membalas menghajar Yoshimura, hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Dan perkelahian pun baru terhenti setelah Monarudo datang dan memerintahkan para pemuda untuk pulang, walau di saat itu Yoshimura terus bergumam di belakang mereka. Lalu di kantor polisi Mehebu, Tado, Baso dan pemuda Mehebu lainnya meminjam senapan untuk berburu, untuk persiapan upacara pernikahan di desa, yang di saat mereka berburu di tepi sungai, tiba-tiba saja muncul Pawan dari balik batu, yang mengejar rusa buruan yang masuk ke sungai, lalu kemudian, terdengar letusan tembakan dari dalam hutan. Yang begitu mereka hampiri, rupanya sumber letusan berasal dari Temu Walis bersama orang klan Tenbara dan Kojima polisi Tenbara, yang melakukan perburuan tanpa izin di tanah klan Mehebu, hingga akhirnya terjadi saling todong senjata di antara mereka. Namun di saat itu, Monarudo dapat menahan diri demi menghindari terjadinya pertumpahan darah di lahan berburunya.
Dan di saat kembali ke desa, pemuda Mehebu pun memberi pelajaran kepada polisi Sugira, karena menggoda gadis Mehebu yang mengambil air di sungai. Setelah itu di desa Mehebu, dimulailah pesta pernikahan Watan Robo dengan meriah, dan para pemuda diizinkan oleh Mona Rudo untuk menyembelih seekor sapi, yang di saat itu, datanglah Abelis Sapu membawa pesanan Mona Rudo, berupa beberapa kotak korek api, yang setiap batang kepala pematiknya, dikerik dan dikumpulkan dalam sebuah wadah oleh Mona Rudo secara diam-diam. Lalu setelah itu datanglah Yoshimura, yang datang ke pesta karena diundang Toda Mona. Tetapi Yoshimura menolak ajakan minum arak Toda, dengan cara yang tidak sopan, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka, dan Yoshimura dikeroyok oleh pemuda Mehebu, dan nyaris dibunuh oleh Toda Mona yang marah, jika tidak ada Mona Rudo yang melerai. Yang karena insiden salah paham kemarin, dengan besar hati bersama kedua anaknya dan dengan membawa seguci arak Mehebu, Mona Rudo pun datang ke gudang kayu menemui Yoshimura untuk meminta maaf secara khusus. Tetapi kedatangan mereka justru ditolak Yoshimura, dan perlakuan mereka kemarin pun telah dilaporkan ke kantor Wushe. Lalu Yoshimura pun juga mengancam akan memusnahkan klan Mehebu. Pelaporan Yoshimura pun sampai ke telinga Jiro dan Dakis yang di saat itu berlatih. Mereka khawatir jika Mona Rudo yang begitu mereka segani akan mengobarkan lagi perlawanan ke Jepang jika klan Mehebu diserang Jepang, karena Mona Rudo tidak pernah tunduk pada Jepang dan akan melakukan perlawanan kepada Jepang yang selama ini telah menindas orang Sidik. Dan saat Mona Rudo sedang menghangatkan diri bersama kedua anaknya, Toda pun meminta ayahnya untuk melakukan perlawanan ke Jepang. Lalu langsung dijawab oleh Mona Rudo dengan lemparan bara api dan tendangan kaki ke Toda dan Baso. Dan karena kesal dengan perlakuan ayahnya, Tado pun pergi keluar desa dan berpapasan dengan rombongan Menteri Polisi Ekawa Hakudo saat melintas di jembatan yang keberadaannya diabaikan oleh Tado. Lalu saat sedang di hutan, Mona Rudo pun didatangi Dakis, yang menanyakan kekuatan militer Jepang, dan karena pernah berada di Jepang, Mona Rudo pun paham arah pertanyaan Dakis, yang secara tersirat mengingatkan Mona Rudo, betapa hebatnya kekuatan militer Jepang, yang tidak mungkin bisa Mona Rudo lawan. Lalu Mona Rudo pun berbalik bertanya kepada Dakis, mengenai jati dirinya sebagai polisi Jepang sekaligus seorang keturunan Sidik Bale, dan mengenai pendidikan tingginya tetapi bergaji rendah, serta sifat kasar Dakis saat mengajar anak-anak Sidik di sekolah. Lalu di saat Dakis bertanya, apakah begitu buruk hidup di bawah kekuasaan Jepang, Mona Rudo semakin meradang dan berkata, orang Sidik kini harus membungkuk untuk membawa kayu di punggungnya, lalu wanitanya harus berlutut untuk menuangkan anggur orang Jepang. Tetapi justru penghasilan mereka berakhir di kantong-kantong polisi Jepang, dan Mona Rudo yang ketua klan, di saat itu hanya bisa mabuk lalu berpura-pura tidak melihat dan mendengar apa-apa. Dan jika dibiarkan, menurut Mona Rudo, dalam 20 tahun, lalu, tidak lama setelah Dakis pergi, muncullah arwah dari ayah Mona Rudo, yang melihat tato dari wajah Mona Rudo yang masih gelap dan tegas, kemudian mengajak Mona Rudo menyanyi bersama syair dari klan Mehebu untuk menyemangati lagi Mona Rudo. Di malam harinya, pemuda Mehebu yang tengah mabuk berat memiliki rencana untuk menyerang Jepang di kota Wushe tepat esok paginya, di mana saat itu, Jepang akan mengadakan pekan olahraga pelajar di kota Wushe, yang ketika ide itu disampaikan pada Mona Rudo. Mona Rudo pun setuju dan langsung menunjukkan serbuk mesiu simpanannya yang dia ambil dari batang korek api, yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, karena di esok hari, semua orang Jepang berkumpul di perayaan tersebut, dan Mona segera menugaskan Pihu Sapo
untuk mengabarkan ke-12 klan orang Sidik di Pulau Taiwan, kalau klan Mehebu menawarkan kepada mereka pengorbanan darah roh nenek moyang di tengah kota Wushe esok pagi. Dan perintah tersebut segera dijalankan oleh Pihu Sapo dengan berlari sepanjang hari. Piho! Nani yatteru nda? Piho! Di saat Pihu Sapo sibuk menyambangi desa-desa orang Sidik, pemuda Mehebu lainnya pergi ke kota Wushe untuk melakukan pengintaian, guna menentukan titik strategis penyerangan, dan rencana blokade jalan yang akan digunakan orang Jepang, untuk pelarian. Yang kegiatan tersebut membuat Dakis curiga. Di sisi lain, Kojima yang di saat itu mengantarkan keluarganya ke kota Wushe, terlihat bingung dengan keanehan pemuda Mehebu yang dia temui hari itu, tanpa curiga sedikit pun. Sumimasen. Piho! Lalu Dakis yang akhirnya memutuskan pergi ke desa Mehebu untuk bertemu dengan Monarudo, mengetahui rencana penyerangan esok hari orang Sidik ke kota Wushe, dan dengan berat hati, memutuskan untuk ikut bergabung, dengan memberitahukan kepada Monarudo, kalau di gudang tempatnya berjaga besok, tersimpan 130 pucuk senapan beserta banyak amunisinya, dan kemudian, Dakis pun pergi. Kemudian karena terlalu bersemangat melaporkan, kalau hanya 6 klan saja yang ikut bergabung pada penyerangan esok. Kemaluan Pihu Sapo pun diremas oleh Monarudo, hingga Pihu Sapo jatuh lemas. Dan dengan pakaian adat perang Mehebu, Monarudo pergi ke puncak Gunung Cilai, untuk melakukan tarian perang, guna meminta restu dan pertolongan kepada roh nenek moyang Sidik. Dan menjelang tengah malam di hari pekan olahraga pelajar Jepang, para pemuda dari ke-6 klan desa Sidik, mulai bergerak secara serentak, menyerang dan membakar pos-pos jaga polisi Jepang di desa masing-masing, dan juga memenggal semua polisi Jepang. Di malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah orang Sidik, ke-6 klan besar bersatu, menghancurkan musuh yang sama, yaitu orang Jepang yang telah lama menindas orang Sidik. Dan di bawah arahan dari Monarudo, para prajurit Sidik Bale tersebut bergerak menuju kota Wushe dengan dipecah menjadi 2 grup. Grup pertama bertugas memblokade jalan masuk kota Wushe, dan grup kedua akan menyerang langsung ke pusat kota Wushe. Penyerangan tersebut juga terbantu dengan turunnya kabut tebal di kota Wushe, sehingga menjadi kamuflase alami bagi orang Sidik yang berseragam putih. Lalu menjelang pagi hari, prajurit Sidik yang dipimpin Monarudo telah berdiri di atas bukit kota Wushe, dan Monarudo memberi pidato pembakar semangat juang kepada para pemuda Sidik. Kita pentau kemelahan, teriak penuh atis pengkatira tanah ketau dia mahaka utuh. Sementara di lokasi pekan olahraga, Pawan dan anak Sidik lainnya ditampar satu persatu oleh guru Jepangnya karena dianggap tidak rapi dalam berbaris, dan di kantor polisi Wushe, Jiro menyembunyikan pakaian Sidiknya di bawah meja, karena di saat itu akan dimulai upacara yang dihadiri oleh orang asli Jepang dan penduduk pribumi. Ironisnya, para petugas pengibar bendera adalah anak-anak dari orang Sidik. Lalu setelah itu, datang mendekat seorang pemuda Sidik ke barisan polisi Jepang, yang dengan cepat langsung menebas kepala. Salah satu polisi dan membawa lari kepala tersebut ke dalam hutan. Lalu saat di dalam hutan, para polisi yang mengejar pun juga turut dihabisi prajurit Sidik yang bersembunyi di balik semak. Yang setelah itu, Basorudo langsung berlari ke atas bukit Wushe dan melepaskan beberapa kali tembakan, sebagai tanda dimulainya persembahan darah roh nenek moyang Sidik. Dengan cepat dan beringas, para prajurit Sidik membantai tanpa ampun semua orang Jepang, termasuk wanita dan anak-anak. Para pemuda Sidik berebut kepala orang Jepang untuk dijadikan sebagai piala kebanggaan mereka, dan sebagai tanda mereka adalah Sidik Bale. Di saat itu, Tado Mona dan beberapa prajurit Sidik
bertugas untuk menghabisi orang Jepang yang akan kabur keluar kota Wushe. Lalu Monarudo bersama prajurit lain menyerang kantor polisi dan merebut senjata-senjata mereka. Para wanita Jepang yang di saat itu bersembunyi di dalam gudang, termasuk istri dan anak Kojima, turut menjadi korban kebengisan prajurit sidik. Sementara Pawan dan anak-anak sidik yang di saat itu kebingungan, segera bergerak ke hutan untuk membuat bambu runcing, yang digunakan untuk membunuh guru Jepang mereka, dan anak-anak Jepang satu sekolah Pawan. 私は間違ったことをしたら日本人の子供だってなる。でも一番ロークな声だろうは俺だ。NOE 永遠の友人になろう。 Tetapi di saat itu, orang-orang sidik mensepakati untuk tidak membunuh orang-orang Han atau orang Tionghoa yang berada di kota Wushe. Lalu Jiro, bersama dengan ayah mertuanya yang merupakan ketua dari klan Gungu yaitu Ketua Dado, terus berusaha mencari istri Jiro, yang di saat itu masih menggunakan kimono, dan di saat ditemukan, istri Jiro berada di bawah mayat-mayat wanita Jepang. Sementara Kojima yang di saat itu aman dari serangan orang sidik, karena sedang berjaga di Tenbarah tidak mengetahui, kalau orang-orang Jepang di Wushe, tengah dihabisi orang sidik, termasuk anak dan istrinya. Dan Monarudo, setelah berhasil membawa banyak senapan dari markas polisi Jepang, memutuskan untuk duduk beristirahat di dekat tiang bendera, yang di sekelilingnya, bergelimpangan mayat-mayat orang Jepang tanpa kepala. Lalu, film pun berakhir. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah dua peribahasa yang kiranya dapat menggambarkan film ini. Terima kasih kawan telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Dan wassalam.